Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran yang cocok untuk jenjang SMP dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum saya masuk ke topik pembahasan kita, perkenalkan saya Dev Febiantasa dengan NIM 2103010051 dari kelas PBSI N01. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dodi Irawan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, baik. Untuk model pembelajaran yang cocok di jenjang SMP, yang pertama ada Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Untuk kelebihan model pembelajaran ini, yang pertama ada meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, mendorong kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya. Dan yang keempat, ada memberikan pengalaman kepada peserta didiknya. Untuk kelemahan dari model pembelajaran ini adalah 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga banyak pendidik merasa nyaman dengan kelas tradisional. Dan yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kedua, ada model pembelajaran Discovery Based Learning. Adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan secara kognitif. Kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual. Ketiga, dapat membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Keempat, memberikan peluang kepada peserta didik untuk berkembang dan maju. Dan yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri. Adapun kelemahan pada model pembelajaran ini yaitu siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Kedua, terkadang terhitung sangat sulit mewujudkan pembelajaran discovery learning. Ketiga, model ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Dan yang keempat, model ini terlalu mementingkan proses pemahaman, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan. Untuk model pembelajaran yang terakhir ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Langkah pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik pada masalah. Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Guru harus menjelaskan secara rinci apa yang akan dilakukan oleh peserta didik dan juga oleh pendidik, serta menjelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Untuk kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu 1. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis para siswa. Kedua, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja. Ketiga, memotivasi internal untuk belajar. Dan yang keempat, dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Adapun kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu 1. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Kedua, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Nah, itu tadi video tentang model pembelajaran yang cocok digunakan untuk jenjang SMP. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.